Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya Desti Pertiwi. Seperti biasa, kali ini saya akan sharing tentang kisi-kisi soal tes CAT PPIH. Sebelumnya, mari kita membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Yuk langsung aja, ini dia kisi-kisi soal tes CAT PPIH. Yang pertama, materinya mengenai manasik haji. Rukun haji ada 6. Yang pertama, niat. Yang kedua, wukuf di Arafah. Yang ketiga, tawaf ifadah. Yang keempat, sa'i. Yang kelima, tahallul. Dan yang keenam, tertib. Sedangkan wajib haji yaitu yang pertama, ihram dari mikot. Yang kedua, mabit di Muzdalifah. Yang ketiga, mabit di Mina. Yang keempat, melontar jumroh. Yang kelima, menghindari yang dilarang saat ihram. Dan yang keenam, tawaf wada. Kemudian pengertian dari sa'i yaitu lari-lari kecil dari Bukit Sofa ke Bukit Marwah sebanyak 7 kali. Kemudian nafar. Nafar itu artinya rombongan haji meninggalkan Mina pada hari tasyrik. Nafar itu terbagi menjadi 2. Ada nafar awal dan nafar sani atau nafar akhir. Nafar awal yaitu jika jamaah haji meninggalkan Mina lebih dulu, yaitu pada tanggal 12 Zulhijjah. Sedangkan nafar sani yaitu jika jamaah meninggalkan Mina pada tanggal 13 Zulhijjah. Kemudian mengenai haji. Haji terbagi menjadi 3. Ada haji kiron, haji ifrod, dan haji tamatu. Haji kiron yaitu ibadah haji dengan cara melaksanakan ibadah haji dan umroh dalam waktu bersamaan tanpa diselingi tahallul. Kemudian haji ifrod adalah ibadah haji dengan cara melaksanakan ibadah haji dulu, kemudian ibadah umroh dan diselingi tahallul. Kemudian yang ketiga yaitu haji tamatu. Haji tamatu adalah ibadah haji dengan cara melaksanakan ibadah umroh terlebih dahulu, kemudian ibadah haji dan diselingi dengan tahallul. Kemudian tentang dam. Dam terbagi menjadi 2. Ada dam nusuk dan ada dam isaah. Dam nusuk adalah yaitu dam karena memang aturannya demikian. Ya, dikarenakan atau dikenakan bagi orang yang mengerjakan haji tamatu dan haji kiron. Sedangkan dam isaah yaitu dam karena melanggar aturan. Kemudian mengenai tawaf. Tawaf adalah mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali. Ka'bahnya berada di sebelah kiri. Nah, dimulai dari sejajar Hajar Aswad dan harus suci dari hadas besar, hadas kecil, dan juga najis. Tawaf itu terbagi menjadi 4. Ada tawaf kudum, ada tawaf ifadah, tawaf wada, dan tawaf sunnah. Tawaf kudum adalah tawaf sebagai penghormatan pada Ka'bah saat pertama kali datang ke Mekah. Kemudian tawaf ifadah yaitu tawaf rukun haji. Jika ditinggalkan maka tidak sah hajinya dan harus mengulang tahun depan. Sedangkan tawaf wada yaitu tawaf perpisahan atau pamitan yang wajib dilakukan seseorang jika akan meninggalkan Mekah. Dan yang terakhir tawaf sunnah yaitu tawaf yang dilakukan setiap masuk Masjidil Haram tanpa rangkaian ihram dan bukan dalam rangka haji dan umroh. Kemudian selanjutnya tentang mikot. Nah, mikot itu adalah tempat atau waktu untuk memulai berniat ihram. Mikot terbagi 2. Ada mikot makani, ada mikot zamani. Mikot makani yaitu ketentuan tempat bagi seseorang yang hendak mengawali melaksanakan haji atau umroh dalam memulai niat haji atau umroh. Sedangkan mikot zamani yaitu ketentuan waktu untuk melaksanakan ibadah haji yaitu pada tanggal 1 Syawal yaitu terbit fajar sampai terbit fajar tanggal 10 Zulhijjah. Itu namanya mikot zamani. Nah, kemudian masuk ke pemberangkatan jemaah haji. Pemberangkatan itu
terbagi menjadi dua, ada gelombang 1 dan gelombang 2. Gelombang 1 yaitu jemaah haji langsung menuju ke Madinah dan mendarat di Madinah di Bandara Amma. Nah, alurnya yaitu dari tanah air ke Madinah, yaitu di Bandara Amma. Setelah dari Madinah kemudian ke Mekah, dari Mekah ke Arafah, dari Arafah ke Muzdalifah, dari Muzdalifah ke Mina, kemudian kembali lagi ke Mekah, lanjut ke Jeddah dan ke tanah air. Sedangkan untuk gelombang 2 yaitu jemaah haji langsung menuju ke Mekah dan seluruhnya mendarat di Jeddah atau mendarat di Bandara Jeddah. Maksud kami mendarat di Bandara Jeddah, yaitu Bandara KAAA, King Abdul Aziz Airport. Nah, untuk alurnya itu pertama dari tanah air menuju ke Jeddah, dari Jeddah ke Mekah, dari Mekah ke Arafah, dari Arafah ke Muzdalifah, dari Muzdalifah ke Mina, dari Mina ke Mekah, dari Mekah ke Madinah, dan kemudian ke tanah air. Nah, selanjutnya mengenai akomodasi, yaitu akomodasi di Arab Saudi. Pengaturan penempatan jemaah haji pada pemondokan atau hotel di Mekah dilakukan dengan sistem qur'ah. Qur'ah itu artinya undian, dalam rangka menerapkan rasa keadilan. Kemudian masuk ke penyelenggaraan ibadah haji. Penyelenggaraan ibadah haji, ya, untuk yang di pusat itu oleh Menteri Agama. Kemudian untuk di tingkat daerah itu oleh gubernur, itu oleh di provinsi itu oleh gubernur. Kemudian sedangkan di kabupaten atau kota itu oleh bupati atau wali kota, dan di Arab Saudi oleh kepala perwakilan RI, ya. Nah, kemudian kita masuk ke tujuan penyelenggaraan ibadah haji. Tujuan penyelenggaraan ibadah haji yaitu untuk memberikan pembinaan, pelayanan, dan perlindungan bagi jemaah haji sehingga ibadahnya sesuai dengan ketentuan ajaran agama Islam. Sedangkan asas penyelenggaraan ibadah haji yaitu berpegang pada kebenaran, tidak berat sebelah dan tidak memihak, serta tidak sewenang-wenang dalam penyelenggaraan ibadah haji. Nah, kemudian berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 Pasal 2 dan 3, penyelenggaraan ibadah haji berdasarkan atas asas keadilan, profesionalitas, dan akuntabilitas dengan prinsip nirlaba. Nah, kemudian kita mengenali petugas yang menyertai jemaah haji yang ditunjuk oleh menteri, yaitu ada 3, yaitu TPHI, TPIHI, dan TKHI. TPHI adalah tim pemandu haji Indonesia, sedangkan TPIHI yaitu tim pembimbing ibadah haji Indonesia, dan yang ketiga TKHI yaitu diangkat dari Kemenkes. Nah, TKHI adalah tim kesehatan haji Indonesia. Sedangkan gubernur atau bupati dan wali kota dapat mengangkat petugas yang menyertai jamaah haji yang terdiri atas 2, ya. Ada TPHD, ada TKHD. TPHD adalah tim pemandu haji daerah, sedangkan TKHD yaitu tim kesehatan haji daerah. Selanjutnya BPIH yaitu biaya penyelenggaraan ibadah haji, ditetapkan oleh Presiden atas usulan Menteri Agama setelah mendapat persetujuan DPR RI. Nah, kemudian kita masuk ke dokumen administrasi perjalanan ibadah haji, yaitu disingkat dengan DAPIH. Nah, DAPIH atau dokumen administrasi perjalanan ibadah haji ini adalah sebagai identitas pengguna paspor yang sah. Oke, lanjut. Nah, kita masuk ke mabit di Muzdalifah, yaitu bermalam atau berhenti sejenak di Muzdalifah sampai melewati tengah malam pada tanggal 10 Zulhijjah. Oke, lanjut. Ittiba yaitu sunnah dalam mengenakan pakaian ihram
saat tawaf dengan cara membuka bahu kanan dan kain menutup bahu kiri. Kemudian ramal yaitu lari-lari kecil saat sa'i di antara dua pilar hijau. Kemudian multazam adalah dinding di antara Hajar Aswad dan pintu Ka'bah ya. Ini tempat makbulnya doa. Kemudian rukun Ka'bah. Apa itu rukun Ka'bah? Rukun Ka'bah yaitu sudut Ka'bah yang terdiri dari ada rukun Hajar Aswad, rukun Iraki, rukun Syami, dan rukun Yamani. Nah, Hijr Ismail berada di antara rukun Iraki dan rukun Syami. Kemudian talang emas atau mizhab letaknya di atas Hijr Ismail. Nah, kita masuk ke penyelenggaraan haji di Arab Saudi. Yaitu yang pertama ada muassasah. Muassasah adalah instansi atau lembaga swasta non pemerintah yang melayani jemaah haji. Muassasah terbagi menjadi dua. Ada muassasah tawafah dan ada muassasah adillah. Muassasah tawafah adalah penyedia akomodasi jemaah selama di Mekah. Sedangkan muassasah adillah adalah layanan akomodasi jemaah selama di Madinah. Kemudian masuk ke Wizarat Al-Haji. Apa itu Wizarat Al-Haji? Wizarat Al-Haji adalah Kementerian Haji, yaitu lembaga resmi negara yang bertanggung jawab dalam bidang perhajian. Selanjutnya Nakobah. Nakobah adalah asosiasi yang mengawasi perusahaan resmi angkutan jemaah haji, bertanggung jawab atas peningkatan pelayanan. Lalu ada majmu'ah. Majmu'ah adalah badan atau asosiasi yang bertugas menyiapkan sarana akomodasi pemondokan jemaah haji selama di Madinah. Selanjutnya taradudi. Taradudi ialah sistem angkutan haji di drop secara bertahap di Arafah, Muzdalifah, dan Mina. Nah, Arafah, Muzdalifah, dan Mina ini biasa disingkat dengan Armuzna atau Armina. Oke, selanjutnya syarikah. Syarikah adalah layanan konsumsi di Armuzna. Selanjutnya angkutan taradudi, yaitu dari terminal Jamarot ke Bab Ali. Kemudian wilayah Syisyah dan Raudoh di Mekah memiliki terminal akhir di Shib Amir. Lalu wilayah Misfalah, yaitu terminal akhirnya ada di Jiyad. Selanjutnya petugas Kapos bertanggung jawab mengkoordinir petugas di halte dan terminal untuk kelancaran operasional. Oke, selanjutnya kita masuk ke Muzakiroh Hisabiyah. Muzakiroh Hisabiyah adalah dokumen perhitungan rinci luas bangunan yang belum selesai dikeluarkan oleh asosiasi kontraktor. Kemudian gelang haji diterima di asrama haji embarkasi dan antara. Lalu tasrih adalah surat izin resmi hotel yang diterbitkan oleh lembaga berwenang di Arab Saudi. Selanjutnya, mitra kerja Direktorat Pelayanan Haji di Arab Saudi meliputi KJRI Jeddah, Syarikah, Nakobah, dan Maktab Wukala. Selanjutnya, koreksi data nama dan tanggal lahir jemaah dilakukan oleh Subdit Pendaftaran dan Pembatalan Haji Reguler Ditjen PHU. Selanjutnya, kualitas makanan dipanaskan pada suhu minimal 60 derajat. Lalu, haji reguler itu diatur dalam PMA nomor 13 tahun 2021. Selanjutnya, layanan konsumsi jemaah di Armuzna disediakan oleh syarikah. Selanjutnya, pedoman pendirian KBIHU, yaitu kelompok bimbingan ibadah haji dan umroh, diatur dalam PMA nomor 7 tahun 2023. Selanjutnya, mikot makani di Bandara
KAA Jeddah diatur melalui Fatwa MUI tanggal 28 Maret tahun 1980 dan dikukuhkan pada tanggal 19 September 1981. Selanjutnya tentang istitoah kesehatan bagi jemaah haji diatur dalam KMKHK 0107 Menkes 2118 2023. Selanjutnya, di Armuzna, jemaah mendapatkan layanan konsumsi sebanyak 15 kali makan dan 1 paket snack di Muzdalifah. Selanjutnya, dokumen perjalanan jemaah disebut dengan paspor. Paspor yang telah distempel menunjukkan jemaah sudah kembali ke tanah air. Selanjutnya, usia minimal untuk mendaftar haji adalah 12 tahun sesuai dengan PMA nomor 13 tahun 2021. Selanjutnya, penyediaan konsumsi diatur dalam pasal 40 Undang-Undang nomor 8 tahun 2019. Selanjutnya, petugas PHD yaitu petugas haji daerah berasal dari KBIHU. Selanjutnya, barang tidak terangkat lapor ke Kasih Transportasi Daker. Selanjutnya kita masuk ke jenis angkutan. Jenis angkutan ini ada 3. Yang pertama angkutan antar kota, yang kedua angkutan masyair, dan yang ketiga angkutan sholawat. Angkutan antar kota yaitu menghubungkan bandara, Mekah, dan Madinah. Sedangkan angkutan masyair yaitu yang mengantar jemaah selama prosesi di Armuzna atau Arafah, Muzdalifah, dan Mina. Nah, itu yang mengantar jemaahnya adalah angkutan masyair. Sedangkan angkutan sholawat adalah angkutan yang mengantar jemaah dari Hotel Mekah ke Masjidil Haram. Selanjutnya, sistem operasional haji yaitu Siskohat dan Sepakat. Nah, alat komunikasi untuk layanan transportasi antar kota disebut dengan Bravo Monaco. Sedangkan alat komunikasi untuk layanan transportasi sholawat disebut dengan Bravo Garuda. VPN adalah sistem elektronik untuk melindungi data jemaah. Selanjutnya, teknologi pada aplikasi haji. Aplikasi seperti Sandi Visa Bio. Maksudnya Saudi Visa Bio, ya. Aplikasi seperti Saudi Visa Bio itu adalah untuk pencatatan biometrik jemaah. Kemudian tte.kemenag.go.id digunakan untuk validasi tanda tangan elektronik. Nah, materi yang terakhir adalah tentang kasyfiyah. Kasyfiyah yaitu pemeriksaan kondisi akomodasi. Baik teman-teman, itu saja untuk hari ini mengenai kisi-kisi soal tes CAT PPIH. Semoga bermanfaat dan semoga teman-teman yang mau tes CAT Allah berikan kemudahan dan kelancaran serta bisa menjadi petugas haji tahun 2025. Amin ya robbal alamin. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.